Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tani Hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl, jalur Pantura Comal Pemalang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman pemirsa petani hidroponik comal dimanapun Anda berada, yaitu tentang menyambung tanaman anggur. Karena teman-teman yang sudah menanam tanaman anggur harus bisa belajar menyambung agar supaya nantinya itu kita tidak tergantung pada orang lain terus-menerus, sehingga kita mampu mandiri dan mempunyai tanaman anggur sebagaimana kita inginkan. Nah, ini tanaman anggur lokal yang sering saya bagikan pada teman-teman semua yang saya sambung dengan jenis impor. Karena ini kemarin gepeng, jadi saya suntik agar supaya pertumbuhannya itu tidak gepeng dan pertumbuhannya bagus. Karena ini pertumbuhannya sudah bagus, suntikannya saya matikan. Bagi teman-teman yang merawat tanaman anggur, kalau ingin menanam yaitu di kebun atau di manapun tempatnya, kalau kita tidak mempunyai tanaman jenis impor, kita menanam dulu jenis-jenis lokal yang mudah ditanam di daerah kita. Dan nantinya akan kita sambung dengan jenis impor yang pastinya rasanya lebih manis. Contohnya seperti ini. Ini tanaman anggur yang sudah saya tanam yaitu sekitar kurang lebih 3 bulan. Ini sengaja saya tanam lebih dahulu, nantinya akan saya sambung dengan jenis impor. Ini ada beberapa, yaitu yang saya tanam sekitar ada 6 batang dengan jarak yaitu 1,5 meter, karena ini nantinya tujuan saya itu juga untuk calon rostok agar supaya nantinya saya tidak tergantung pada orang lain terus dan tidak terus beli, sehingga saya lakukan penanaman sendiri dengan cara seperti ini. Tetapi ada salah satu nantinya yang saya ingin sambung agar nantinya saya mempunyai jenis baru. Sebelum saya mendatangkan jenis baru, yaitu saya gunakan cara dengan menanam lokal seperti ini. Dan nantinya bisa kita sambung dengan entres yang kita beli. Dengan membeli entres berarti kita lebih irit daripada kita membeli bibit secara jadi. Tetapi untuk para pemula saya sarankan ya enak lebih baik beli jadi, karena kalau membeli jadi itu perawatannya lebih mudah. Nah, ini tanaman stroberi yang saya tanam di bawah tanaman anggur. Ini saya pruning, saya sisakan 4 daun karena proses pembuahan. Dan akhirnya mulai berbunga. Nah, kembali lagi, jenis lokal ini yang sangat bagus di tempat saya yaitu Isabella. Karena dengan uji coba yang beberapa pohon saya tanam, hasilnya sangat bagus. Dan ini banyak sekali yang sengaja saya tanam seperti ini. Nantinya setelah besar akan saya pindah dengan cara mendongkel, karena ini tempatnya hanya sementara. Jadi pada suatu saat akan saya pindah ke tempat yang layak. Karena ini lahan kosong, jadi sementara waktu saya manfaatkan untuk pembesaran tanaman anggur agar supaya nantinya saya mendapatkan batang-batang primer yang besar. Ketika saya pindah pada tempat yang saya persiapkan, sudah mempunyai tanaman anggur sesuai yang saya inginkan. Bagi teman-teman yang ingin
menyambung tanaman anggur lokalnya dengan tanaman jenis impor, maka saya sarankan ketika menyambung jangan musim hujan seperti ini. Ini yang saya lakukan itu musim hujan, karena saya membutuhkan konten sehingga untuk berbagi pada teman-teman, akhirnya saya praktekkan ini di musim hujan. Dan juga ada bagusnya juga kalau saya praktekkan di musim hujan, sehingga ada pengetahuan bahwa ketika kita menyambung di musim hujan, kadar air yang terdapat pada batang tanaman anggur yaitu sangat tinggi, sehingga sangat mengeluarkan air begitu banyak. Agar supaya nantinya sambungan itu tidak busuk atau gagal, alangkah baiknya kita biarkan sekitar 1 hari atau 2 hari baru nantinya kita grafting. Kalau setelah pangkas seperti ini kita grafting, maka tanaman tersebut saya jamin akan membusuk. Karena lihat saja seperti ini keadaannya, sangat basah sekali. Padahal ini pemangkasan saya lakukan siang hari. Karena apa? Karena tanaman sangat sehat. Kalau tanaman sehat itu ketika kita pangkas pasti akan mengeluarkan air seperti ini. Nah, ini sangat basah sekali seperti ini. Apalagi kita pangkas di posisi bawah sekitar 1 meter dari tanah, pasti hasilnya akan mengeluarkan air sangat banyak sekali seperti ini. Maka dari itu saran saya jangan langsung di grafting, kita biarkan saja terlebih dahulu agar supaya airnya keluar, dan nanti kalau sudah berkurang baru kita grafting. Nah, ini keuntungannya kalau kita menanam lokal, nanti batang-batang potongannya bisa kita gunakan untuk rostock atau cutting yang mau kita grafting. Nah, setelah itu kita lakukan pemangkasan. Dan juga bagi teman-teman yang menanam tanaman anggur, ketika melihat tanaman anggurnya gepeng itu tidak usah bingung. Nanti akan berproses membulat. Yang penting kita bantu dengan cara pembelahan. Karena kadang-kadang tanaman itu bisa tidak normal dan terjadi gepeng seperti ini, tapi tidak masalah. Nanti kalau sudah terjadi pembelahan pada batang, pasti batangnya akan membulat. Nah, contohnya seperti yang tadi itu sudah, tadinya dia itu gepeng, tapi setelah besar terjadi pembelahan akhirnya membulat. Yang penting nutrisi dicukupi, kebutuhan dicukupi. Kalau batangnya gepeng, pertumbuhan batang kurang bagus, berarti unsur P-nya kurang dan pH tanah harus distabilkan. Nah, setelah saya pangkas semua ini, saya rendam menggunakan fungsida agar supaya jamur yang ada pada kayu anggur lokal ini tidak berkembang dan nantinya bisa membuat kegagalan dalam grafting. Di samping kita merendam, juga mempersiapkan kokopit yang sudah saya fermentasi dan sudah saya cuci bersih dan saya keringkan keadaan lembab seperti ini. Jika nantinya untuk mengkramkan batang-batang rostock, maka lebih bagusnya memang menggunakan kokopit. Jadi dia mudah sekali mengeluarkan akar dan cepat kalus. Dan juga jangan lupa mempersiapkan media tanam. Nah, media tanam sudah saya siapkan jauh-jauh hari seperti ini, agar supaya media tersebut nantinya siap untuk ditanami. Dan ini cara saya memfermentasi kokopit, yaitu saya taruh di bawah
nantinya kehujanan dan juga bisa melepaskan zat tanin yang terdapat pada kokopit. Ini masih kering, kemarin baru saya tuangkan di sini karena yang lama sudah saya ambil. Nah, ini tanaman stroberi. Kalau teman-teman melihat kenapa kok disisakan 4 daun, karena ini proses pembuahan. Maka dari itu biasanya kalau mau membuahkan harus kita pruning, sama dengan cara kita menanam anggur. Dan buat teman-teman yang ingin melakukan grafting atau menanam cutting, alangkah baiknya sebelum kita menanam itu kita siapkan media tanam seperti ini, agar supaya media tanam lebih siap dan komposisinya juga harus diperhatikan. Saran saya kalau kita untuk menanam baru, kalau bisa jangan mengandung nutrisi. Itu sangat tidak bagus untuk keberhasilannya. Nah, ini tanaman stroberi dan juga tanaman anggur. Dan pada video ini hanya saya batasi persiapan saja untuk pemotongan, karena kalau saya lanjutkan saya tidak berani karena airnya masih ngocor seperti ini. Dan untuk penyambungan akan saya lanjutkan pada video berikutnya. Maka dari itu bagi teman-teman yang menonton video ini belum subscribe, silahkan subscribe dan serta nyalakan lonceng notifikasi agar supaya tidak ketinggalan video-video dari channel Petani Hidroponik Comal. Dan apabila memang video ini dirasa bermanfaat, bisa dibagikan pada teman-teman yang lain. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dengan berbagi ilmu pada yang lain. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.